semua, kenalkan nama saya Desita Zara Anggraini dari kelas 10 Busana 2. Materi yang saya akan bawakan yaitu bab 3, Bhinneka Tunggal Ika unit kelima, belajar dari kekayaan tradisi, dan bab 4, Negara Kesatuan Republik Indonesia unit ke-1, paham kebangsaan, nasionalisme, dan menjaga NKRI. Yang pertama, belajar dari kekayaan tradisi. Indonesia adalah negara yang memiliki masyarakat dengan latar belakang budaya yang beragam. Keragaman tersebut dapat dilihat dari sejumlah hal, mulai dari perbedaan suku, ras, agama, budaya lokal, serta adat istiadat. Tradisi atau adat istiadat serta kebiasaan turun-temurun yang telah dipraktikkan masyarakat di seluruh Nusantara. Tradisi atau kebiasaan dalam pengertian yang paling sederhana adalah sesuatu yang telah dilakukan sejak lama dan menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok masyarakat. Biasanya dari suatu negara, kebudayaan, waktu, atau agama yang sama. Hal yang paling mendasar dari tradisi adalah adanya informasi yang diteruskan dari generasi ke generasi, baik tertulis maupun lisan. Karena tanpa adanya ini, suatu tradisi dapat punah. Di negara Indonesia, semua kebudayaan memiliki posisi yang sama. Tidak ada satu budaya yang lebih unggul atau lebih superior dibanding dengan budaya lainnya. Semua warga negara dengan segala identitas kelompok yang melekat padanya, agama, etnis, bahasa, dan lainnya, berada pada payung yang sama. Mereka dijamin untuk beribadah sesuai dengan keyakinannya dan diberi kesempatan yang sama pula untuk mengembangkan dan memajukan kebudayaan serta tradisi leluhurnya. Contoh-contoh tradisi yang ada di Indonesia. 1. Mak Nene merupakan salah satu tradisi suku Toraja, yakni ritual membersihkan mumi leluhur yang telah berusia puluhan hingga ratusan tahun. Rupanya terdapat cerita rakyat yang meyakini sebagai awal dilakukannya tradisi ini oleh orang suku Toraja terdahulu. Tradisi ritual Mak Nene merupakan salah satu tradisi warisan nenek moyang suku Toraja. Jika ada yang bercerita bahwa Toraja tempat mayat berjalan, maka mungkin inilah jawabannya di ritual Mak Nenek. Tapi nggak berjalan kok. Mayat yang berganti pakaian akan dibangunkan, diberdirikan dengan cara diikat di sebuah batang kayu. Unik? Ya memang unik. Inilah Torajaku. Dengan beragam ceritanya di ritual Mak Nenek di Pokarindingalo, Toraja Utara. 2. Potong jari. Indonesia dikenal dengan beragam tradisi suku dan budaya. Setiap suku memiliki ritual masing-masing, terutama dalam beberapa acara adat, termasuk acara kematian. Setiap suku memiliki ritual tersendiri untuk menunjukkan rasa duka akibat kehilangan anggota keluarganya. Mulai dari ritual biasa hingga yang cukup ekstrim seperti yang dilakukan oleh suku Dani. Bagi suku yang bermukim di Papua ini, kebersamaan sangatlah penting. Oleh sebab itu, saat kehilangan anggota keluarga, mereka akan segera memotong ruas jarinya. Tradisi ini dikenal sebagai Iki Palek. Jari yang dipotong menunjukkan berapa banyak keluarga mereka yang telah meninggal. Meskipun mayoritas wanita yang melakukan tradisi ini, tetapi pria juga ikut melakukannya sebagai bentuk kesedihan. Menurut anggota suku Dani, menangis saja tidaklah cukup untuk melambangkan kesedihan yang dirasakan. Rasa sakit dari memotong jari dianggap mewakili hati dan jiwa yang tercabik-cabik karena kehilangan.
Selain itu, alasan mereka memutuskan untuk melakukan tradisi Iki Palek adalah karena jari dianggap sebagai simbol harmoni, persatuan, dan kekuatan. Bagian tubuh tersebut juga menjadi lambang hidup bersama sebagai satu keluarga, satu marga, satu rumah, satu suku, satu nenek moyang, satu bahasa, satu sejarah, dan satu asal. Dalam bahasa Papua, itu disebut dengan Wene Opakima Dapulik Walikarek Make Hasing. Jika digabungkan, bentuk dan panjang jari memiliki kesatuan dan kekuatan untuk meringankan beban semua pekerjaan. Masing-masing jari bekerja sama sehingga tangan dapat berfungsi dengan sempurna. Jika kehilangan salah satunya, itu berarti kebersamaan dan kekuatan akan berkurang. Biasanya, anggota suku Dani akan menggunakan kapa atau pisau tradisional untuk memotong jarinya. Terkadang, mereka mengikat jari dengan seutas tali selama beberapa waktu sampai aliran darah berhenti. Ketika aliran darah telah berhenti, barulah pemotongan jari dilakukan. Selain bantuan benda tajam, suku Dani juga terbiasa memakai gigi untuk memotong jari. Mereka akan menggigitinya hingga putus. Rasa sakitnya memang tidak bisa dibayangkan. Namun, sebagai tanda kesetiaan, hanya ini yang dapat mereka lakukan. 3. Dugderen. Dugderen adalah suatu upacara yang dilaksanakan tiap menjelang datangnya bulan Ramadan. Upacara ini merupakan cerminan dari perpaduan 3 etnis yang mendominasi masyarakat Semarang, yakni etnis Jawa, Tionghoa, dan Arab. Nama Dugderen diambil dari kata dugder yang berasal dari kata duk atau bunyi beduk yang ditabuh dan der atau bunyi tembakan meriam. Bunyi duk dan der tersebut sebagai pertanda akan datangnya awal Ramadan.
Kebanggaan akan tradisi dan budaya sebaiknya tidak hanya berhenti sebatas perayaan saja. Tradisi tidak hanya perlu dilestarikan agar terjaga dari kerusakan. Lebih dari itu, tradisi harus diteruskan, dihidupkan sekaligus dikukuhkan. Nilainya perlu dipertahankan dalam situasi yang terus berubah. Tantangan yang dihadapi saat ini datang dari berbagai dimensi, sosial, ekonomi, budaya, serta berasal dari semua arah, lokal, nasional, maupun internasional. Negara Kesatuan Republik Indonesia, nasionalisme. Secara bahasa, nasionalisme adalah kata serapan yang diambil dari bahasa Inggris yaitu nation. Nation artinya adalah bangsa. Jika merujuk pada arti dari asal katanya, nasionalisme adalah sesuatu yang berkaitan dengan bangsa. Bangsa sendiri adalah sebuah rumpun masyarakat yang tinggal di sebuah teritorial yang sama dan memiliki karakteristik yang hampir sama. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, nasionalisme adalah sebuah paham yang mengajarkan untuk mencintai bangsanya sendiri. Dalam hal ini, jelas jika nasionalisme sangat erat kaitannya dengan mencintai negara, baik budayanya, masyarakatnya, maupun tatanan yang ada di negara tersebut. Tujuan nasionalisme 1. Menumbuhkan dan meningkatkan rasa cinta terhadap tanah air dan bangsa. 2. Membangun hubungan yang rukun dan harmonis antar individu dan masyarakat. 3. Membangun dan mempererat tali persaudaraan antar sesama anggota masyarakat. 4. Berupaya untuk menghilangkan ekstremisme atau tuntunan berlebihan dari warga negara kepada pemerintah. Ciri-ciri nasionalisme 1. Adanya persatuan dan kesatuan bangsa. 2. Adanya organisasi modern yang sifatnya nasional. 3. Perjuangan yang dilakukan sifatnya nasional. 4. Nasionalisme bertujuan untuk kemerdekaan dan mendirikan suatu negara merdeka di mana kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Dan 5. Nasionalisme lebih mengutamakan pikiran sehingga pendidikan memiliki peranan penting dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Contoh-contoh perilaku mencerminkan rasa nasionalisme. 1. Mematuhi aturan yang berlaku. 2. Mematuhi hukum negara. 3. Melestarikan budaya bangsa. 4. Menciptakan dan mencintai produk dalam negeri. 5. Bersedia melakukan aksi nyata membela, mempertahankan, dan memajukan negara.